Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Ya, materi hari ini kita akan lanjutkan masih bicara tentang software ya. Masih berbicara tentang boleh dibilang sebagai suatu sistem operasi. Ya, sistem operasi dari sistem WSN ya, yang ada gitu. Kemarin kita sudah bahas tentang TinyOS dan hari ini kita akan coba membuka lah sedikit ya fitur-fitur yang ada pada EM ya gitu. Ini adalah environment software ya untuk sensor network yang berbasiskan Linux gitu ya. Nah, fiturnya yang paling menarik yaitu adalah dia punya mekanisme untuk melakukan simulasi dan emulasi ya, seperti halnya kita menggunakan Windows misalnya ya, di dalam pemrograman mobile misalnya ya, itu sistem operasinya Windows atau Linux, yang kita bisa mengemulasikan sistem operasi Android misalnya ya. Dan yang menarik juga, kita bisa melakukan simulasi ya, simulasi terhadap sensor, apakah sensornya sudah disetting dengan benar atau tidak. Nah, itu yang menarik kalau bisa melakukan simulasi ataupun emulasi ya. Nah, fitur dari EM yang selanjutnya itu adalah modular ya. Di masing-masing walaupun dia berbasiskan sistem arsitektur yang berlapis atau layer, tapi dia tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu fix harus berlapis. Dan kalau berlapis itu kan berarti parent sama apa namanya, sama child ya begitu ya. Jadi dia tidak strike banget gitu, dia masih bisa masing-masing itu pun bekerja modular pun tidak ada masalah gitu. Nah, yang menarik ya itu menariknya karena dalam penggunaan WSN tentu saja berbagai macam sensor yang digunakan kadang-kadang memang independen sensornya, tidak sama satu sama lain ya. Makanya yang kemampuan modular ini juga menjadi penting ya. Dia disebut handal dan benar-benar autonomous ya, mengatur dengan otomatis ya. EM ini mampu mengatur dengan otomatis pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh sensor, dan tentu saja ini bisa kita lakukan secara remote ya. Dan yang menarik juga adalah dia bisa mentoleransi kesalahan ya pada node-node ya, atau di antara node-node yang terjadi ya. Nah, ini juga satu hal yang penting karena bisa jadi kan sensor-sensor yang kita pasang di mana-mana itu banyak ada gangguan gitu ya, mati atau apa misalnya ya. Dia juga bisa bereaksi ya ke berbagai macam lingkungan yang dinamik ya, dan juga tugas yang dinamik. Kita bisa melakukan urutan-urutan tugas atau bisa melakukan proses-proses pengendalian dari sensor-sensor itu memberikan datanya begitu ya. Jadi tugasnya kita bisa bikin berlapis misalnya ya, bisa berulang misalnya untuk satu sensor tertentu dan seterusnya gitu ya. Dan high visibility into system ya, di dalam sistemnya itu bisa melakukan interaktif akses ya kepada service-servicenya. Jadi di dalam EM itu di setiap bagiannya itu disebut dengan service-service ya. Jadi itulah yang saya bilang di awal feature itu tadi adalah kemampuan modularnya ya. Jadi modularnya itu adalah sebenarnya service-service ya, yang bisa independen maupun bisa dependen juga terhadap yang lainnya. Nah, kalau kita bandingkan ya antara TinyOS dengan M ya, M bintang ya, M star ini ya. Jadi beberapa hal yang sama itu adalah, pertama ini merupakan framework programming ya, gitu.
Jadi desainnya berdasarkan komponen gitu, dan bisa digabung secara bersamaan ya modul-modul tersebut sehingga membentuk suatu aplikasi tertentu. Nah, yang kedua ya, event driven ya. Jadi kalau ada sesuatu dari suatu sensor ya, ya, memberikan data dan seterusnya, atau men-trigger sesuatu, nah itu dia bisa nggak ada masalah ya, berarti ya itu yang namanya disebut dengan event driven ya. Terus robustness-nya itu adalah node atau sistem komponen bisa terjadi kesalahan ya. Jadi dia bisa toleransi terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, itu yang menariknya ya. Nah, selanjutnya perbedaannya adalah ya, dalam dalam menghadapi apa istilahnya ya, constraint ya, hambatan gitu ya. Jadi ini adalah suatu platform ya yang dalam menghadapi suatu hambatan itu ya, MStar sendiri dibangun tanpa optimisasi ya, optimisasi ya gitu. Jadi dalam menghadapkan hambatan ya dia tidak dioptimalisasi gitu. Ya, tapi tetap saja bisa mengerjakan dengan baik. Cuma memang akhirnya kalau kayak begini kan ada beban ya, ada beban yang cukup besar gitu. Sampai batas-batas tertentu dia akan berhenti gitu dengan beban-beban yang besar itu gitu. Ya, selama itu masih ada di dalam kendalinya ya, secara hardware maupun secara setting yang ada di dalamnya, ya proses itu akan berjalan biasa-biasa saja. Tapi karena tidak ada optimalisasi, begitu mencapai apa bagian yang batasnya gitu ya, maka hardware itu akan terganggu ya. MStar ini akan bisa terjadi seperti itu ya. Kalau TinyOS, nah itu memang lebih ini ya, lebih tough gitu, lebih tangguh dibandingkan dengan MStar. Karena apa? Karena TinyOS dibangun tuh ya justru pada situasi yang paling buruk gitu ya. Severe resource constraint ya, constraint yang paling buruk ya. Jadi kalau memang makanya sih kebanyakan orang masih menggunakan TinyOS ya untuk proses WSN gitu. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah operating system dan pendekatan bahasa pemrogramannya gitu ya. Kalau MStar itu benar-benar menggunakan bahasa C ya, dan sangat ini ya, istilahnya apa ya, sangat dekat dengan mekanisme yang ada pada suatu sistem operasi yaitu Linux ya. Sekarang TinyOS itu dia punya compiler C sendiri ya, dan dia tidak butuh apa namanya OS yang lainnya untuk bekerja gitu ya. Jadi dia memang OS beneran. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari apa namanya transparansi mekanisme pekerjaannya ya di MStar ini ya, yang namanya WSN itu adalah suatu trade off ya, antara apa, antara skala dan kenyataannya gitu. Apa sih maksudnya trade off ya? Kita pengen kan makin banyak gitu ya, makin banyak sensor yang dikendalikan makin bagus, itu namanya scale gitu ya. Ya. Nah, kenyataannya gimana? Nah, gitu. Jadi suatu hardware itu kan punya keterbatasan gitu, dan dia tidak bisa begitu saja menerima banyak sensor sampai di kapasitas tertentu gitu ya. Nah, jadi umumnya ya secara scale ya, ini ada beberapa poin yang bisa dilakukan menggunakan MStar ini ya. Jadi kalau dia scale-nya besar, maka dia bisa bekerja dalam mode simulasi ya gitu, dalam scale yang besar sebelum. Nah, ini untuk mengetahui kapabilitas dari si di mana EM ditaruh ini gitu ya.
terus masuk juga melakukan data replay, ya, proses pengiriman data ulang, gitu. Terus membentuk array, ya, portable array, ya. Jadi atau peningkatan dari ini, ya, peningkatan dari kemampuan yang ada, gitu. Ya. Nah, jadi memang di sini istilahnya apa? Poin-poin inilah, gitu ya. Poin-poin inilah yang akan jadi trade-off ketika kita akan melakukan proses-proses yang memperbanyak dari sensornya, gitu. Ya. Gitu. Realitinya ya harus pakai portable array misalnya. Ya. Bagusnya scale besar itu disimulasikan dulu, ya, tapi kenyataannya ya kita bikin array yang bisa bergerak, ya. Atau deployment dengan menggunakan berbagai macam kombinasi beberapa misalnya EM misalnya, gitu, ya. Jadi itu kira-kira. Memang yang paling bagus itu memang peningkatan dalam scale itu kita menggunakan simulasi, ya. Tapi kenyataannya ya kita tidak bisa sepenuhnya karena simulasi akan menyita banyak resources sehingga kemudian yang lainnya menjadi terganggu, ya. Jadi gitu. Kalau kita lihat arsitekturnya, ya, ya, masing-masing digital itu analog, ya, itu masing-masing punya dependen, jadi harus ada hubungan dengan satu sama lain. Ya, kita bisa lihat yang hijau-hijau ini, ya, gitu. Di dalamnya itu punya apa namanya mekanisme untuk melakukan pengaturan dari resources, ya, gitu. Ya, di situ setiap device yang ada itu akan didefinisikan dengan cara yang sangat baik, gitu, ya. Dan juga kita bisa lakukan beberapa lingkup tugas dengan baik, kita setting itu, ya. Mekanisme masing-masing ini hubungan satu sama lain tadi, ya, yang dependent DAG ini, ya, itu mekanismenya seperti Java, yaitu enkapsulasi, ya. Jadi setiap masing-masing data, masing-masing instruksi yang ada itu dilengkapi juga dengan informasi-informasi metadatanya atau meta instructionnya yang menjelaskan ini sebenarnya instruksi buat apa. Itu yang membuat sistem modular itu menjadi lebih mudah, ya. Encapsulate, ya. Itu seperti Java, ya, itu dengan menambahkan informasi tambahan yang terkait dengan data atau instruksi yang ada, ya. Nah, di situ juga ada beberapa kebijakan kontrol, ya, yang bisa diatur, ya. Dan nah, karena kemarin waktu tadi saya sampaikan bahwa ini tidak didukung dengan optimalisasi, ya, maka sistem ini diharapkan, ya, sensor-sensor yang terhubung dengannya, ya, atau klien-klien yang terhubung dengannya udah punya optimalisasi sendiri, gitu. Ya, jadi itu minimize work done by a client library, ya. Jadi itu yang membuat itu menjadi lebih bagus lagi proses penggunaan EM tadi, ya. Jadi semua aplikasi ini, ya, audio dan semuanya itu adalah service-service nanti yang dianggap sebagai layanan, ya, layanan banyak tuh, ya, di situ. Ada neckboard discovery, ya, ada ladder election. Ini kan mekanisme komunikasi, ya, reliable unicast atau time sync. Ini kan mekanisme radio-radio komunikasi, ya. Dari situ nanti ada proses acoustic ranging khusus yang type sync, ya. Terus untuk yang 3 yang tadi kita menggunakan tipologi discovery, ya. Dari situ nanti ada proses hubungan dengan sinkronisasi status satu sama lain, lalu nanti dikolaboratifkan di paling atas, ya, secara aplikasi itu akan mengkolaborasikan sensor dengan processing yang ada di dalamnya, ya, jadi gitu. Nah, ini beberapa kehandalan, ya, yang ada pada EM Start.
ya. Nah, dengan mekanisme dependent tadi, ya, satu sama lain, ya, bukan dependent, maksudnya independen satu sama lain, ya, maka kemudian AM ini mampu mengkoordinasikan fault isolation-nya. Ya, kalau ada apa-apa, maka isolasi kita bisa lakukan di tempat yang ada masalahnya, gitu, ya, ada masalahnya. Terus ini juga ada manajemen untuk aktif prosesnya, seperti task manager gitu ya, yang ada pada Windows misalnya. Itu nama toolsnya adalah mRun ya. Di situ juga menarik. Ya kita lihatlah, kita juga sudah merasakan ya proses yang kita bisa melakukan task ya, menambahkan task atau menghapus task yang salah ya, ada masalah gitu ya. Kalau kita menggunakan task manager misalnya kalau di Microsoft Windows PC ya gitu. Dan ini juga kemampuan untuk melakukan reconnect ya, berarti artinya dia melakukan bisa apa namanya, bisa melakukan pendeteksian ya dari sinyal-sinyal karena semuanya terregistrasi dengan baik tuh sensor-sensornya ya. Jadi kalau ada masalah dengan satu sensor, maka dia bisa melakukan perintah, salah satunya melakukan auto reconnect ya, dan kemudian isinya dicatat di dalam suatu library gitu. Ya, jadi dengan metode yang seperti ini ya, dia bisa melakukan pengecekan pada saat run settingnya ini ya, pada saat terjadi masalah dia akan tercatat sehingga bisa mencegah ya misalnya ya, salah-salah setting secara hardware gitu ya. Dan jadi ada apa satu lagi ya yang penting ini yang robust dari suatu EM Star ini adalah ada status software ya, status software sistem desainnya itu berdasarkan status-status dari service-service yang ada. Jadi dalam waktu tertentu ya service itu akan di-refresh ya gitu ya, oleh kliennya ya. Jadi gitu. Ini misalnya contoh ya, contoh di sini EM-RUN sendiri ya dia bisa melakukan manajemen proses ya, dia bisa melihat mengendalikan kamera ya. Terus di situ dari kamera kemudian dia bisa melakukan proses lainnya gitu ya, proses lainnya untuk mengenali citra yang ada di kamera yang sudah ditangkap tersebut gitu. Lalu di saat yang bersamaan MRUN juga melakukan scheduling ya, scheduling yang mengatur semua proses kerjasama itu ya, sehingga kemudian ya berdasarkan informasi dari depth map dari peta yang diambil itu, itulah yang menghasilkan aksi-aksi. Contohnya dalam hal ini untuk misalnya untuk pergerakan motor ya X dan Y ya. Dan proses pergerakannya itu ya juga dibikin perencanaan yang baik gitu ya. Gitu namanya path plan ya. Biasanya ini untuk robot yang bergerak ya pakai kamera, matanya pakai kamera gitu. Nah, bagaimana proses reactivity-nya ya, tingkat reaksinya terhadap suatu event ya. Nah, tadi dibilang di awal oleh saya bahwa ini merupakan satu event driven gitu ya. Jadi dia akan bereaksi ke notifikasi asinkronus yang datang. Ya, asinkronus itu berarti apa namanya ya sekali-kali datang gitu ya. Gitu. Ya. Nah, salah satunya tadi kan ada di dalam strukturnya ada yang selalu melakukan pengecekan terhadap neckboard-nya gitu, neckboard sensornya ya. Sini di sini ada list-listnya. Ya. Jadi tetangga memberikan reaksi ke tetangga terdekatnya itu sebenarnya normal aja ya gitu ya. Event driven yang terdekat memberikan reaksinya, yang terdekat melakukan pengecekan terhadap tetangganya gitu ya. Nah selain event driven ya, reaktivitas EM ini juga bisa memberikan notifikasi antar layer yang ada ya gitu.
Ya, informasinya ya seperti gambar di ilustrasi ya, dari motor ke pet plan itu kan layer yang berbeda tuh. Ya, motor itu kan lebih ke driver dan lebih ke hardware gitu. Pet plan itu lebih ke software, bagaimana perencanaan putaran motor misalnya berapa derajat, misalnya kalau misalnya pakai stepper motor misalnya ya. Pengaturan-pengaturan itu kan ada di level lebih atasnya. Nah, kemudian keberhasilan dari motor itu pun bisa dilaporkan sebagai notifikasi ke layer atasnya. Dan juga bisa berkoordinasi dengan layer atasnya lagi di scheduling itu misalnya. Ya, jadi gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa komponennya yang ada ya, di sana ada tools ya, ada mrun, ada mproxy, ada mtos ya. Terus di sana ada standar IPC-nya, FUSD itu framework apa ya? Lupa saya itunya. Ya. Framework, sebentar, saya ingat-ingat dulu. FUSD itu framework of user interface, user space devices, ya. Framework of user space devices. Ya, dia adalah suatu microkernel ya yang ada di Linux. Ya, dia akan membuat apa namanya file-file yang ada pada device itu memanggil ya, memanggil ulang dan berfungsi sebagai proxy ya, proxy terhadap user-user yang ada ya. User tuh maksudnya device-device yang ada gitu ya. Jadi FUSD ini merupakan apa? IPC itu kan program counter ya, PC-nya ya gitu. Ini yang menunjukkan apa? Point of view dari si controller ya, sekarang lagi mengerjakan apa gitu. Ya, dan selanjutnya apa? Nah, itu namanya mekanisme standar IPC ya. FUSD ini juga cukup microcontroller yang cukup handal ya, sehingga dia bisa ya karena ini memang digunakan di berbagai macam sensor ya yang lebih dari satu ya. Nah, komponen utama yang lain itu adalah komponen biasa ya, komponen umumnya itu adalah neighbor discovery tadi untuk mencari tetangganya yang aktif atau tidak ya. Time sync ya, satu sama lain, disinkronisasi waktunya supaya ya namanya juga kalau paduan suara contohnya gitu kan, paduan suara nggak ada yang sendiri kan isinya gitu ya, tapi ini paduan suaranya diganti dengan sensor gitu kan, sensor juga kalau mau merdu gitu kan semuanya harus tersinkronisasi dalam waktu yang kita sudah atur ya. Kayak paduan suara, ini suara satunya masuk di mana, diketukan ke berapa gitu supaya merdu gitu. Begitu juga sensor ya. Dan yang penting juga kemampuan yang penting dalam proses penggunaan multi device ini, multi device sensor ya maksudnya, itu adalah kemampuan routingnya gitu ya. Kan sensor bisa banyak, bisa di mana saja gitu ya. Makanya kemampuan routingnya itu juga harus diperhatikan. Ini beberapa ilustrasi tentang mrun ya, yang dia fungsinya melakukan manajemen service yang ada ya. Jadi kalau manajemen service yang pertama tentu saja kemampuannya adalah melakukan mulai ya, start, stop, dan yang ketiga yang paling penting adalah memonitor service itu gitu ya. Nah, config filenya mrun itu juga kita bisa bikin ya. Suatu apa service itu kita set dependent satu sama lain bisa juga ya. Mrun juga bisa memulai ya atau menghentikan sistem tersebut ya. Jadi kita bikin startup gitu ya. Atau kadang-kadang juga bisa mendetek dan merestart ya service-service yang tidak respon ya gitu. Dan kalau ada service yang mati ya dia bisa memanggil ulang, respawn ya gitu.
Dan tentu saja ini ya ini sebenarnya EMS-RAN ini ya yang membuat itulah antar mukanya antara kita sama sensor-sensor yang sangat banyak. Ya, selain itu juga managed service MRAN ini juga bisa melakukan error dan debug ya, logging. Ya, semua masalah yang terjadi itu tercatat gitu ya di dalam memorinya ya. Jadi begitu. Nah, ini juga ya. Jadi MSTAR juga mensupport berbagai macam tipe simulasi dan emulasi ya. Dari mensimulasikan channel radio yang ada gitu dan juga sensor-sensor yang ada ya diemulasikan ke radio dan sensor channel ya yang disebut dengan scaling array ya. Nah, ini contoh lah misalnya, ini contoh ya. Dia bisa mengemulatorkan beberapa mote ya. Mote itu unit yang cerdas ya. Artinya mote-mote ini adalah sensor-sensor yang memang punya kontrol ya. Gitu. Proses emulator nanti akan ditangani ya oleh MView ya untuk melihat bagaimana hubungannya. Lihat gambarnya di belakang itu, di samping kanan kita ya. Itu berbagai macam sensor ya. Kemudian VMView-nya itu secara teknisnya nanti itu akan menghubungi mproxy gitu. Mproxy lah yang di situ semua fungsi-fungsi pengaturan hubungan satu sama lain ya, termasuk di situ proses routing dan seterusnya yang di bagian bawahnya sih ya. Itu masing-masing node itu bisa kita lihat ya. Itu namanya emulator dan bisa divisualisasikan ya. Nah, ini mekanisme intermodal modul IPC-nya FUSD yang tadi saya sampaikan ya, yang microkernel Linux ini ya. Jadi inilah yang membuat kemampuan proses membuat interface antara device-device tersebut ya di dalam satu file gitu. Ya. Dan kita bisa keluarkan itu dengan status-statusnya masing-masing ya. Ya. Mana yang klien, mana yang servernya ya itu kita bisa lakukan dengan bantuan sistem ini ya, modul IPC FUSD ini ya. Jadi selain itu juga pola-pola device-nya ya secara virtual ya, itu bisa ditangani oleh FUSD ya gitu. Nah, makanya pola-pola inilah yang dicatat dengan mekanisme encapsulate spesifik semantik tertentu dari masing-masing device. Jadi masing-masing device itu akan diwakili oleh apa istilahnya metadata-metadatanya yang semua tercatat gitu. Ya. Apa sih gunanya metadata? Ya. Jadi dia berfungsi buat apa? Kalau metadata itu menjelaskan data yang ada gitu, ya, termasuk status-status yang ada di sana. Ya, dan termasuk nanti data ini akan diolah ke mana. Ya, data ini datang dari mana? Itu salah satunya isi metadata yang ada di sana. Nah, ya, jadi dengan mekanisme yang dijelaskan tadi, ya, maka status-status device itu menjadi mudah didefinisikan, gitu. Ya, jadi akan memudahkan untuk memberikan laporan status terakhir yang ada, gitu. Ya, dengan cara ini juga tentu saja, ya, mekanisme MSTAR ini bisa menerima multiple client yang berbeda. Ya, klien 1, klien 2, klien 3 ya. Itu diatur oleh program interface ya. Terus masing-masing klien ada notifikasinya ya, dan masing-masing klien dari sisi server kita bisa melakukan konfigurasinya gitu ya. Ya, klien sendiri bisa melakukan, jadi kita bisa melakukan dari mote-mote tersebut misalnya setting supaya bisa cocok ya, bisa sinkron misalnya dengan mote-mote yang lainnya. Ya, mote itu device sensor ya, gitu. Nah, begitu juga paket-paketnya, gitu ya, paket-paket device-nya ya, memang ini sudah mendukung jaringan ya, itu dengan mekanisme yang kayak begini, ya, ada mekanisme penjadwalan, ya,
proses paketnya ya, gitu. Jadi mekanisme scheduling ya, di sini menggunakan round robin ya, round robin service gitu ya. Nah, dengan paket ini juga kemudian ya, ini semua kita lagi bicarakan tentang sistem ya, tentang sistem routing ya. Jadi begitu, dengan paket-paket mekanisme begini maka routing kita bisa lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan mengambil data dari sensor-sensor yang ada ya. Gitu. Nah, di sini file-file yang ada ini ada dua macam ya di dalam EM ya, EM Start. Ada file-file reguler ya, ada file-file yang berhubungan dengan device ya. Jadi regular files biasanya digunakan untuk apa namanya? Untuk proses-proses pengaturan supaya tidak terjadinya race condition ya. Race condition antara sensor-sensor yang apa yang namanya? Yang membaca atau menulis ya. Nah, terus ada yang device file. Nah, kalau device file ini informasi-informasi dari device gitu ya. Yang terkait dengan pengaturan device ya, termasuk notifikasi yang ada pada device. Saya baru ajan subuh nih ya. Maaf Pak, Ya. apa mau dilanjutkan apa Bapak mau jeda sholat dulu Pak? Lanjutkan aja sedikit lagi ya. Bapak ini baru azan kok. Gitu. Dari sini kalau di sini nih azannya jam segini, nanti sholatnya masih setengah jam ke depan. Gitu. Sholat di masjidnya itu cukup lama di sini ya. Imamnya ngaji dulu gitu. Ya, imamnya kan penghafal Quran tuh, jadi dia kayaknya sekalian murojaah gitu sambil ngaji, didengerin sama jamaahnya gitu. Baru sholatnya kurang lebih setengah jam kemudian biasanya gitu ya. Oke, lanjut aja sedikit lagi ya. Nah, ini contoh interaksi ya, proses interaksi yang terjadi ya. Ini tampilan ya. Teks binari ya, untuk menunjukkan keadaan-keadaan ya, paket-paket yang ada yang menginformasikan komunikasi-komunikasi ya, informasi-informasi yang ada di antara sensor gitu ya. Nah, M-Start device ini juga dengan mekanisme simulasinya ya, itu proses pengaturannya tuh jadi enak gitu ya, dengan tampilan seperti yang di bawah ini ya, yang warna-warni ya. Hubungan antar ini hubungan yang ribet sama sekali ya, SaaS ya. Jadi peer to peer ini ya gitu. Jadi live state ya, ada apa? IPC channelnya ya menggunakan digunakan secara internal untuk melihat konkuren ya pada saat terjadinya debug gitu. Ya, jadi begitu kira-kira ya. Nah, itu ya. Itulah yang Akbar. Jadi itulah yang saya bisa jelaskan tentang EM ya. Ada dua lagi nih ya sebenarnya ya. Nanti kita bahas ini aja ya, pekan depan aja ya gitu. Dua lagi. Ini ada materi SOS dan materi Kontiki ya. Ini juga ada dua. Ini SOS juga satu kernel ya. Nah, ini yang satu adalah Kontiki. Ini juga termasuk yang banyak digunakan di dalam proses ini. Ya, nanti saya akan memberikan tugas nih ya terkait dengan ini ya. Terkait dengan operating system yang berhubungan dengan OSN ya. Untuk kalian review aja ya secara berkelompok aja lah gitu ya.
Eh, udah banyak ya tulisan-tulisan penelitian ya, tulisan-tulisan penelitian yang terkait dengan wireless sensor network ini yang menggunakan framework-framework ini ya gitu. Jadi tugas kalian nanti detailnya saya akan sampaikan beberapa hari ke depan gitu ya, untuk mereview saja ya, mereview saja terkait dengan sistem operasi ini ya, melihat tampilannya, melihat gimana cara kerjanya lebih detail dari ya, jadi bisa melihat langsung gitu ya tujuannya ya. Jadi gitu kira-kira ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya silakan silakan. Yang tugas itu Hmm. ada di kelas atau nanti lewat edit atau gimana? Ya nanti saya tulis di V-Class di pekan depan lah gitu paling nggak ya. Nanti detailnya saya tulis di V-Class. Tapi kalau mau searching dari sekarang kan ini ada 4 macam ya. Ya ada 4 macam TinyOS, MStar gitu kan. Ya. Terus sebenarnya ada 5 macam, yang satu lagi virtual ya, yang virtual. Nah, ini nanti kamu bisa cari. Ini saya belum sharing ya ternyata ya. Nanti saya sharing lah gitu. Tulisan-tulisan ini ya. Baik, itu saja ya. Jadi ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Saya ingatkan yang belum absen silakan absen, jangan sampai lupa ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Bentar. Sudah absen semuanya ya? Oke, kalau sudah materi hari ini kita cukupkan dulu ya. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.